mengatakan bahwa kumpul-kumpul itu salah satu modus kenaikan kasus. baru bikin konten. Kasus kita belum turun lah, grafiknya memang ada kemarin kan terkendali turun sampai 3.000, tapi kan naik lagi 5.000, sekarang hari ini malah 4.000-an ya. Itu kan siklus jangka pendek, siklus dari Mei tapi sekarang naik. Sehingga saya tidak tahu di mana puncaknya ini. Jadi kita kelompok pertama kita menghadapi ke depan. Oke. Yang penting bagi saya apa yang mesti kita lakukan itu lebih penting. Pengalaman yang lalu. Baik, Prof. Artinya baik Satgas ataupun pemerintah sudah punya hitung-hitungan kalau libur panjang di akhir tahun ini betul-betul dilonggarkan atau berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, ini bisa potensi besar sekali kemudian ada penambahan kasus baru lagi dari sana. Yang tergantung, pertama kalau ada kebijakan mengurangi hari libur, tapi yang kedua kan disiplin masyarakat, ya kan, dengan positivity rate kita naik kan. Juli itu 11,7, kemudian Juni itu naik jadi Juni itu 11,7 ya, Juli itu 12,3 ya, 23 saja 15,3 hampir 15% itu positivity rate. Bayangkan kalau 100 orang kumpul itu ada 15 orang yang bawa virus dan dia bisa menularkan kepada 1,2 sampai 1,5 orang. Transmisi rate bisa ke 18 orang jadi 33 kan. Jadi libur panjang dikurangi, ini tergantung disiplin masyarakat. Saya kemarin waktu libur panjang itu juga disiplin rendah sekali. Ya kan, apalagi kemarin Cengkareng itu praktis tidak ada disiplin sama sekali. Jadi keberhasilan memendekkan libur itu sangat tergantung juga sejauh mana masyarakat mematuhi disiplin. Tapi saya hitung-hitung itu kalau misalnya satu lagi nanti kan pilkada liburan Natal tahun baru. Gini. Dan oke pemerintah memendekkan, tapi sejauh mana masyarakat? Ya begitu. Dari masyarakat sendiri, berputar. tapi tidak pentingnya adalah enforcement dari aparat. Bagus itu. Enforcement itu juga yang menjadi kunci sebetulnya ya, Prof, untuk bisa menekan penyebaran dan juga disiplin masyarakat. Saya ke Pak Pandu kalau begitu. Pak Pandu, ini kan perdebatannya ini soal prokes yang didisiplinkan saja, tapi tetap datang atau tetap jadwal liburnya sesuai dengan yang direncanakan, atau ya sudah pangkas saja kalau begitu liburnya. Di antara dua pilihan ini, Pak Pandu, mana yang sebetulnya memang lebih bijak diambil oleh pemerintah? Ini kan belum diputuskan sebetulnya ya, baru dilemparkan oleh Menko PMK Pak Muhadjir Effendi berdasarkan apa yang diminta oleh Presiden Jokowi. Ya, jadi Pak Jokowi akhirnya sadar bahwa pengalaman sejak mudik Lebaran, kemudian pengalaman libur panjang Agustus, kemudian tahun baru Hijrah, kemarin dan juga libur panjang, itu selalu terjadi fenomena peningkatan kasus. Bahkan 2 kali libur panjang yang dilakukan itu seperti pada beberapa bulan yang lalu itu terjadi pengetatan di Jakarta karena kasusnya luar biasa tingginya, dan sekarang juga kita mengalami hal yang sama. Jadi itu sudah membuktikan bahwa setiap ada kesempatan liburan panjang karena ada kebijakan cuti bersama itu loh. Jadi kalau libur, nggak usah ditambah-tambah, nggak apa-apa. Tapi ini bisa sampai hampir seminggu orang bisa bepergian dan terjadi masif secara nasional, dan sehingga kita sekarang bisa melihat bukan hanya di Jakarta tapi di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Jawa Timur terjadi peningkatan kasus. Ya, ini menurut saya kalau tidak dicegah, ya pencegahannya supaya jangan libur hari libur 25 tanggal 25 libur libur, jangan dijadikan 1 sampai 11 hari. Itu akan menimbulkan suatu kegiatan yang masif di antara masyarakat. Karena ini nasional. Kedua adalah sebelumnya pada awal bulan Desember ada kegiatan masyarakat yang tinggi juga, yaitu pilkada. Jadi selama bulan Desember itu bulan yang sangat mencemaskan bagi saya, karena melihat fenomena yang terjadi selama ini mengindikasikan akan terjadi peningkatan atau potensial peningkatan kasus. Jadi kita harus cegah. Karena yang cegah itu paling baik. Ya, bukan berarti tidak bisa libur, tapi liburnya jangan ditambah-tambah sehingga orang bisa liburan sekaligus sampai hampir 2 minggu. Itu kan 11 hari itu dari bulan
dari Natal sampai sebelum Natal sampai tahun baru. Nanti bulan Januari kita akan menikmati atau panen kasus yang menyedihkan. Banyak orang yang harus masuk rumah sakit dan banyak rumah sakit yang tidak bisa merawat kasus karena kan ini masif secara nasional. Jadi saya setuju dengan kebijakan atau peringatan dari Pak Presiden supaya kita pertimbangkan lagi lah diskusi bersama ini agar kegiatan jangan masif seperti sebelumnya. Pak Jokowi akhirnya sadar tadi kalau Pak Pandu katakan, artinya kemarin sempat nggak sadar Pak Pandu atau bagaimana Anda melihatnya? Ya mungkin karena pertimbangan ada dua pertimbangan, dan pertimbangan untuk memulihkan ekonomi ya, dan kemudian kalau masyarakat diberikan libur juga memberikan suatu pergantian suasana ya kan, karena selama ini kan terlalu diketatkan, itu memberikan dampak yang baik, tapi juga memberikan dampak yang buruk. Katanya Ibu Sri Mulyani kan ternyata keuntungan ekonominya tidak sebesar yang kita harapkan, karena ada masih membatasi untuk mengeluarkan dana untuk membelanjakan. Jadi lebih banyak manfaat buruknya atau dampak buruknya dibandingkan manfaat pemulihan ekonomi. Ini yang menurut saya kita harus pertimbangkan kembali bahwa sebenarnya dorongan untuk meningkatkan ekonomi ternyata tidak yang seperti kita harapkan. Itu hitung-hitungan dari Bu Sri Mulyani soal pertimbangan ekonomi yang ternyata tidak sesuai yang diharapkan, begitu. Konsumsi tidak begitu masif, tidak begitu besar. Saya akan tanya ke Mbak Esther, kalau begitu Mbak Esther, ada setuju kalau kemudian pemerintah, Bu Menkyu menyebut bahwa selama liburan panjang yang sudah terjadi beberapa kali ini ternyata secara ekonomi juga tidak memberikan sumbangsi yang begitu besar. Bagaimana menurut Anda, apakah benar memang tidak ada konsumsi yang sesuai yang diharapkan? Baik, terima kasih Mas Renhat. Jadi untuk konsumsi, kenapa masyarakat tidak terlalu terdongkrak, itu karena memang pada saat pandemi ini memang terjadi penurunan pendapatan ya, dan sebagian besar masyarakat juga kehilangan pendapatan karena mereka di PHK, dirumahkan gitu ya. Kalau libur panjang dapat juga tidak akan terdongkrak, artinya pertumbuhan ekonomi juga tidak akan meningkat gitu ya, seperti yang disampaikan. Oke, tapi kalau kemudian pemerintah mengatakan sebetulnya secara konsumsi juga tidak begitu berdampak, Anda sepakat tidak Mbak Esther bahwa adanya libur panjang ini sebetulnya tidak begitu memberikan efek terhadap perekonomian, padahal mungkin ya ini banyak yang berharap ketika liburan panjang, banyak sektor-sektor yang berharap ketika liburan panjang di situ ada perputaran konsumsi dan juga perekonomian. Ya, tentu di sektor-sektor yang lain ada multiplier effect-nya ya. Artinya sektor lain yang biasanya berharap ada liburan, masyarakat melakukan liburan, kemudian ada jumlah uang beredar di daerah juga meningkat, misalnya dari Jakarta mereka mudik gitu ya, atau dari daerah lain ke daerah lain, masyarakat melakukan mobilisasi, sudah pasti ada dampak jumlah uang beredar akan meningkat di daerah yang menjadi destinasi liburan. Tetapi jangan salah gitu bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga mengalami penurunan, entah sebagian itu dikarenakan mereka kehilangan pekerjaan atau bahkan sektor usahanya pun itu juga mengalami penurunan omset, sehingga saya rasa mereka tidak akan memberikan bonus seperti yang diberikan pada tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau peningkatan jumlah uang beredar di daerah destinasi liburan itu tidak sebanyak tahun lalu, karena tingkat pendapatan masyarakat yang berlibur juga turun begitu. Oke, tapi ketika ini dipangkas, otomatis kan pergerakan
ini pasti akan turun lagi. Mbak Esther, bagaimana soal itu dari analisis Anda, Mbak? Ya, pasti lebih turun lagi karena yang tadi saya katakan bahwa konsumsi masyarakat itu tidak bisa terdongkrak dengan memberikan libur panjang. Kenapa? Karena sebagian masyarakat kehilangan pendapatan, karena sebagian masyarakat terkena PHK, terus sebagian masyarakat turun pendapatannya, ya mungkin kantornya itu tidak bisa memberikan bonus seperti tahun-tahun yang lalu karena beberapa uji klinis di Indonesia. Dari data final uji klinis, vaksin COVID buatan Pfizer dan BioNTech efektif melawan COVID-19 hingga 95%. Vaksin ini membutuhkan 2 dosis dan diperkirakan akan menarik biaya $20 Amerika per dosis. Laju defisit neraca gula konsumsi di tanah air akan direm pemerintah